Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Syifaul Lisan, SEI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam di kelas AK2, dan juga teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Studi Ilmu Kalam. Sebelum presentasi kami mulai, akan saya perkenalkan terlebih dahulu para pembicara atau presentator yang akan bertugas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada Mbak Esti Nur Afifa, kemudian ada Mbak Firda Ayuwardani, kemudian ada Mbak Putri Aulia Rahma. Selanjutnya ada saya sendiri, Ahmad Syauki Ridho, dan yang terakhir ada Mas Muhammad Rizky Aulia Rahman Arifin. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasi pada pertemuan kali ini. Kepada pembicara atau presentator yang bertugas, saya persilakan secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu kalam. Yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam berarti perkataan atau pembicaraan, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membicarakan atau mendialogkan suatu masalah atau topik tertentu. Ilmu kalam juga sering kali diidentikan dengan teologi atau ilmu tauhid. Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian ilmu kalam. Yang pertama yaitu oleh Al-Farabi. Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membahas tentang zat dan sifat-sifat Allah serta eksistensi semua yang mukmin, mulai yang berkenan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berdasarkan doktrin Islam. Yang kedua yaitu menurut Al-Ghazali, yaitu ilmu kalam adalah ilmu yang dipergunakan untuk mempertahankan akidah ahli sunnah dan menjaganya dari aliran yang sesat, dengan bersandarkan dengan Al-Quran dan sunnah serta menggunakan alasan yang rasional. Kemudian yang selanjutnya ialah sejarah kemunculan ilmu kalam. Secara historis, di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Lahirnya aliran kalam ini sebagai wujud implikasi adanya perbedaan politis tentang siapa yang berteriak menjadi khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Berikut ini ada beberapa sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslim sendiri. Yaitu yang pertama antara lain Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya, di samping melimpah ruahnya rizki. Disinilah mulai mengemukakan persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Kemudian yang ketiga yaitu persoalan politik. Contohnya ialah soal khilafat atau pimpinan pemerintahan. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pengganti, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Karena itu, antara sahabat Muhajirin dan Ansor terdapat perselisihan, masing-masing menghendaki supaya pengganti Rasul dari pihaknya. Inilah sebenarnya yang menetapkan cikal bakal kepercayaan itu, dan dari kumpulan alasan-alasan itulah berdiri ilmu kalam. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut. Macam-macam sekte dalam ilmu kalam. Yang pertama, Syiah. Syiah secara bahasa adalah seorang pengikut dan pendukungnya. Sedangkan maksud dari Syiah tersendiri ialah para pengikut Ali. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad, dan ia orang yang paling utama di antara para sahabat Nabi lainnya. Kaum Syiah sejak menjadi pengikut Ali, setelah peristiwa Perang Jamal dan Perang Siffin, kaum Syiah terbagi menjadi 4 golongan.
Golongan yang pertama adalah golongan yang mengikuti Sayyidina Ali. Mereka tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terdapat rasa cinta yang memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara sendiri. Golongan yang kedua adalah golongan yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sahabat lainnya. Kelompok ini disebut Tafdliyah. Ali memperingatkan mereka dengan keyakinan ini dan akan menghukumi mereka yang masih berkeyakinan tersebut. Golongan yang ketiga, yakni golongan yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi kafir dan berdosa. Mereka disebut Sabeiyah. Mereka adalah pengikut Abdullah bin Saba. Golongan yang keempat, yakni golongan yang paling sesat dan paling bid'ah di antara lainnya. Mereka berpendapat bahwa Allah masuk ke dalam diri Nabi Isa. Kelompok Syiah yang paling moderat adalah Syiah Zaidiyah. Kelompok ini adalah kelompok yang paling dekat dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab mereka tidak mengangkat para imam kepada derajat kenabian, bahkan tidak sampai mendekati itu. Menurut mereka, para imam merupakan manusia paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini tidak mengkafirkan para sahabat, khususnya yang telah dibaiat oleh Ali radhiyallahu anhu. Mereka juga mengakui kepemimpinan mereka. Zaidiyah berpendapat bahwa Sayyidina Ali merupakan orang yang paling pantas menjadi imam sepeninggal Rasulullah SAW, karena ialah orang yang paling dekat dan paling mirip dengan sifat yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW terdahulu. Dan untuk imam setelah Ali harus dari keturunan Fatimah, karena itulah sifat-sifat terbaik seorang imam. Namun, jika tidak dapat terpenuhi, maka bolehlah yang lain menjadi imam. Sekte yang kedua yakni Khawarij. Secara etimologi diambil dari kata al-kharij yang berarti di luar atau bagian luar. Menurut terminologi, Khawarij adalah setiap orang yang keluar dan memisahkan diri dari pemimpin yang telah disepakati kepemimpinannya. Julukan penganut Khawarij: yang pertama Al-Muhakimah, yang kedua Al-Haruriyah, yang ketiga Ahlu Nahrawan, yang keempat Asyirah, yang kelima Al-Mariqah, yang keenam Al-Mukaffirah, yang ketujuh As-Sabaiyah, yang kedelapan An-Nasibah. Sekte-sekte Khawarij dan doktrinnya. Yang pertama, Al-Zariqah. Mereka adalah pengikut Nafi' bin Al-Azraq yang muncul pada kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Di antara doktrin mereka yaitu menghukumi kafir Utsman dan Ali, menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang kafir, dan menghukumi mereka kekal dalam neraka. Di antara doktrin mereka yaitu menghukumi kafir Utsman dan Ali, menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang kafir, dan menghukumi mereka kekal dalam neraka. Menghukumi setiap negara yang menyelisihi mereka adalah negara yang kafir. Kemudian, menghapus hukum Rajam dan Al-Quds. Yang kedua, An-Najdah, yakni pengikut Najdah Amir Al-Hanafi yang merupakan pecahan dari kelompok Nafi yang mencoba untuk meringankan pendapat kelompok Nafi yang begitu ekstrim. Di antara doktrinnya yaitu mengkafirkan golongan yang berselisih dengan mereka termasuk Al-Zariqah, menghukumi wilayah dan negara yang tidak sepaham dengan mereka sebagai negara yang fasik bukan kafir, membela pelaku kesalahan dengan syarat sepaham dengan mereka, akan tetapi tetap kekal dalam neraka. Yang ketiga yakni Al-Ibadiyah. Mereka pengikut Abdullah bin Iyad At-Tamimi yang merupakan pecahan dari kelompok Nafi yang memuliakan Jabir bin Zaid Ahmad. Oleh karena itu, kelompok ini disadarkan kepada beliau. Di antara doktrinnya yaitu mengingkari sifat Allah, meyakini Al-Quran adalah makhluk, meyakini pelaku dosa besar akan kekal di neraka tanpa menghukumi kufur akbar, dan melakukan takwil terhadap Al-Quran. Baik, saya akan melanjutkan
Bab sekte Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab yarji, artinya penundaan atau pengetahuan. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan keimbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan di bawah hukum, dan dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia memudahkan atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah: Hasan bin Bilal Murni, kedua Abu Salam Samman, yang ketiga Birar bin Umar. Doktrin aliran Murji'ah: orang Islam yang percaya Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir karena kufur dan iman layaknya di hatiku. Mereka menurut Murji'ah ekstrim ini adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan akibat bagi mereka, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Yang keempat, sekte Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijrah tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdullah Malik bin Marwan dan Khalifah Hashim bin Abdul Malik. Pelopoknya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasi bin Atta Al-Makhzumi Al-Ghazali, yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Munculnya ini adalah karena Wasi bin Atta berpendapat bahwa muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir yang berarti ia fasik. Inilah awal munculnya paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antara murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauhi atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun. Akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan selama waktu ini pula kelompok ini telah menumpukan ribuan menghebohkan. Selama waktu itu pula kelompok ini telah menumpukan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bersih kuku dengan pedoman mereka. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi Islam yang tersebar dan tertua. Kaum Mu'tazilah secara teknis terdiri dari dua golongan, dan masing-masing golongan mempunyai pandangan yang berbeda. Golongan tersebut ialah: golongan pertama disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Yang golongan kedua disebut Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa Takim. Banyak sebutan mengenai kaum Mu'tazilah, salah satunya ahlu al-wal al-tauhid. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, aliran Jabariyah. Sebenarnya aliran ini sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang. Sejarah mencatat pendiri atau perintis aliran ini adalah tokoh yang bernama Ja'ad bin Dirham. Kata Jabariyah sendiri berasal dari kata Jabaro yang berarti memaksa, atau secara istilah, Jabariyah adalah suatu aliran di mana segala perbuatannya disandarkan kepada kehendak Allah. Ilmuwan Harun Nasution berpendapat bahwa Jabariyah adalah paham yang menyebutkan segala sesuatu perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh qada dan qadar Allah. Dalam artian segala bentuk perbuatan manusia itu bukan manusia sendiri yang melakukan, melainkan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tokoh-tokoh aliran Jabariyah ada 4. Yang pertama ada Ja'ad bin Dirham selaku pendiri atau perintis aliran ini. Kemudian ada Jahm bin Safwan, ada Ad-Diror, dan yang terakhir ada Muhammad An-Najjar. Di dalam suatu aliran pastinya terdapat doktrin-doktrin yang berlaku bagi pengikutnya. Doktrin-doktrin aliran Jabariyah sendiri, yang pertama ada segala suatu perbuatan manusia itu dilakukan dalam keadaan terpaksa. Kemudian kalam Tuhan itu adalah makhluk. Yang ketiga, Allah tidak dapat dilihat di akhirat. Dan yang terakhir, surga dan neraka bagi pengikut Jabariyah itu tidak kekal. Materi selanjutnya yakni aliran atau sekte Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang berarti memutuskan atau memiliki kekuatan. Secara istilah, aliran Qadariyah adalah suatu paham yang mempercayai bahwa segala perbuatan manusia itu dilakukan oleh kehendak dirinya sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, aliran Qadariyah ini merupakan kebalikan dari aliran Jabariyah tadi. Di mana kalau Jabariyah, segala perbuatan manusia itu ditentukan oleh kehendak Tuhan. Nah, jika aliran Qadariyah ini ditentukan oleh kehendak dirinya sendiri. Ilmuwan Harun Nasution berpendapat bahwa manusia memiliki kodrat atau kemampuan untuk melaksanakan tindakan sesuai kehendak dirinya sendiri. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah ada 2. Yang pertama ada Ma'bad al-Jauhani dan yang kedua ada Ghailan al-Dimashqi. Kemudian doktrin-doktrin aliran Qadariyah. Yang pertama, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri. Dan yang kedua, dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Yang ketiga, dalam mengukur keadilan Allah, aliran Qadariyah memakai barometer keadilan manusia. Dan yang terakhir, paham atau aliran Qadariyah ini sangat tidak percaya jika takdir Allah itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Yang pertama adalah aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran yang sangat terkenal pada sekarang ini. Dan aliran Asy'ariyah ini terkenal oleh orang sekarang yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juga sering disebut yaitu aliran As-Sunni. Pendiri dari aliran Asy'ariyah ini adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail al-Asy'ari, yang lahir di Basrah dan wafat di Baghdad. Abu Al-Hasan ini, pendiri dari Al-Asy'ariyah, adalah salah seorang murid dari tokoh Mu'tazilah. Meskipun dia memiliki aliran sendiri, tapi sebelumnya dia adalah seorang murid dari tokoh yang sangat setia dengan Mu'tazilah selama 40 tahun. Namun kenapa dia keluar dari aliran Mu'tazilah? Karena Abu Al-Hasan ini pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah bersabda kepadanya bahwa aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang salah dan tidak benar. Oleh karena itu, aliran Asy'ariyah ini didirikan oleh Abu Al-Hasan dengan memiliki pemikiran sendiri, yaitu Allah mempunyai beberapa sifat, dan sifat-sifat itu bukan dari zatnya dan bukan pula selain zatnya, namun terdapat pada zatnya. Doktrin-doktrin dari aliran Asy'ariyah adalah yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah kebebasan dalam berkehendak. Yang ketiga, akal, wahyu, dan kriteria baik dan buruknya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini namanya diambil dari tokoh pertamanya, yaitu Imam Al-Maturidi. Yang nama lengkap dari Imam Al-Maturidi ini adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand dan beliau meninggal pada tahun 994 Masehi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 dan wafat pada tahun 994. Aliran Maturidiyah ini sangat dikenal oleh kalangan pada saat itu dikarenakan pemikiran-pemikiran dari Imam Al-Maturidi yang selalu menyerang tentang pemikiran-pemikiran dari Mu'tazilah. Dan Imam Al-Maturidi juga memiliki murid yang sangat berpenting perannya dalam aliran Maturidiyah, yaitu Abu Al-Yusuf Muhammad Al-Baswadi.
Yang selanjutnya adalah doktrin-doktrin dari aliran Al-Maturidiyah. Doktrin-doktrin dari aliran Al-Maturidiyah itu ada dua. Yang pertama adalah apabila ada orang mukmin melakukan dosa besar, maka tetap dianggap orang mukmin. Yang kedua adalah ancaman dan janji Tuhan tidak boleh tidak, maksudnya harus tetap berlaku. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.